warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira dengan NIM 2304010992. Saya dari program studi ekonomi syariah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang struktur pasar dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada tentang kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi adalah bagian dari kebebasan yang memperhatikan masalah otonomi material dari individu dalam hubungannya dengan negara dan grup terorganisir lainnya. Konsep kebebasan ekonomi banyak dipengaruhi oleh Adam Smith yang menyatakan bahwa pasar bebas akan membawa masyarakat pada efisiensi dan kesejahteraan maksimal. Pandangan ini kemudian dikembangkan oleh Friedrich Hayek yang memperingati campur tangan pemerintah yang berlebihan dapat membahayakan demokrasi dan hak-hak individu. Namun demikian, kebebasan ekonomi tanpa batasan berpotensi menimbulkan masalah baru. Karl Marx mengkritik pasar bebas dapat mendorong eksploitasi kaum buruh oleh pemilik modal. Kemudian kerjasama. Melalui kerjasama, pekerjaan besar yang sulit diselesaikan sendirian dapat tercapai secara efisien dan efektif. Selain itu, kerjasama juga dapat mempererat hubungan interpersonal, menimbulkan rasa saling percaya, serta memupuk semangat kebersamaan. Bentuk implementasi kerjasama sangat beragam, mulai dari kerja kelompok dalam suatu organisasi, joint venture antar perusahaan, hingga kerjasama bilateral antar negara. Nah, kemudian keterlibatan pemerintah dalam pasar. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas pasar di suatu negara. Dalam pasar, bertujuan untuk memperbaiki kegagalan pasar, menjamin persaingan yang adil, serta melindungi kepentingan publik. Bentuk-bentuk keterlibatan pemerintah di dalam pasar diantaranya melalui yang pertama ada regulasi. Pemerintah membuat peraturan dan kebijakan untuk melindungi konsumen, menjaga konsumsi yang fair, serta mencegah monopoli atau perilaku antar persaingan. Nah, yang kedua ada subsidi. Pemerintah memberikan subsidi kepada produsen tertentu untuk melindungi industri domestik dan menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok. Nah, yang ketiga sewa barang pabrik. Pemerintah menyewakan atau memberi izin pengelolaan aset publik seperti kanal, bendungan, dan lainnya kepada pihak swasta. Kemudian ada aturan ekonomi dalam ekonomi Islam. Ekonomi Islam memiliki seperangkat aturan main tersendiri yang mengatur aktivitas perekonomian. Aturan main dalam ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi yang kemudian dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim. Beberapa aturan main fundamental dalam ekonomi Islam antara lain, yang pertama ada pelanggaran riba. Riba atau bunga yang diharamkan dalam Islam. Transaksi keuangan seperti pinjam-meminjam, uang hanya boleh dilakukan dengan skema bagi hasil atau jual beli, bukan berbalas bunga, dikarenakan riba dapat mengeksploitasi salah satu pihak. Yang kedua ada pelanggar maisir atau judi. Ekonomi Islam melarang seluruh transaksi yang mengandung unsur maisir atau perjudian. Transaksi tersebut dapat dianggap sebagai cara mendapatkan harta secara tidak sah dan tidak berkontribusi positif pada perekonomian. Yang ketiga ada pelanggaran gharar atau ketidakpastian. Islam juga melarang seluruh transaksi yang mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Setiap transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kejelasan informasi antara penjual dan pembeli. Nah, yang keempat ada kewajiban zakat. Zakat merupakan kewajiban atas harta yang dimiliki seorang muslim. Zakat bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerima. Nah, yang kelima ada anjuran sedekah. Sedekah dianjurkan di luar kewajiban zakat. Tujuannya untuk menambahkan semangat berbagi kepada sesama dengan sukarela, terutama kepada yang membutuhkan. Nah, yang keenam ada larangan menumpuk harta. Menumpuk harta dan tidak memanfaatkannya secara produktif juga dilarang dalam ekonomi Islam. Harta dituntut untuk dinikmati dan diinvestasikan secara baik, bukan ditimbun begitu saja. Nah, sekian materi yang saya sampaikan tentang struktur pasar dalam ekonomi Islam. Jika ada salah kata, saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.